Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi dalam agribisnis, di mana di sini akan menjelaskan terkait dengan pendapat Misberg, Porter, dan Resource Based View (RBV). Sebelumnya kita kepahami konsep dasar analisis strategi itu adalah suatu proses mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi proses internal eksternal itulah yang kita sebut dengan konsep daripada analisis strategi, sehingga kita mampu melihat, mengenali kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman dari sebuah organisasi ataupun dari sebuah perusahaan. Nah, manfaat daripada konsep dasar analisis strategi ini adalah dapat nantinya kita mencari efisiensi produksi, ekspansi pasar, serta keberlanjutan. Nah, teori Misberg yang dikenal dengan 5P dari strategi dapat dijelaskan sebagai berikut. Kita lihat di sini interaksinya antara plan, ploy, pattern, dan posisi perspektif. Di mana plan itu menjelaskan tentang perencanaan, contoh kebijakan keberlanjutan sawit yang merupakan fondasi dasar daripada organisasi atau perusahaan untuk merencanakan 5 tahun ke depan, sehingga proses keberlanjutan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kemudian ploy, ya, di sini menjelaskan bagaimana manuver dalam menghadapi pesaing, seperti contohnya kan diversifikasi produk. Nah, ini yang kita maksud dengan misalnya diversifikasi produk, dan bukan hanya daripada faktor di hulu, bisa dengan konsep-konsep dengan oleochemical yang bisa menjadikan bermacam-macam produk. Kemudian pattern, yaitu pola konsisten, contoh kemitraan interplasma. Nah, pola ini untuk mensupport daripada industri hulu, di mana jika kemitraan ini tidak dilaksanakan, itu dapat menyebabkan terjadinya konflik-konflik sosial, sehingga pada boarding ataupun pada konsep daripada organisasi, maka kemitraan plasma ini menjadi benteng daripada aspek-aspek isu-isu sosial di dalam menjalani suatu perusahaan industri kelapa sawit. Kemudian itu position, yaitu posisi di pasar global CPO, di mana Misberg menjelaskan posisi ini penting sehingga permainan di pasar global organisasi bisa menetapkan dan menentukan di posisi mana dia berperan dalam global di industri crude palm oil. Kemudian perspektif. Nah, di dalam Misberg menjelaskan perlunya visi dan cara pandang, di mana konsepnya ini adalah konsep keberlanjutan dengan menitik beratkan kepada produk-produk yang ramah lingkungan. Di dalam teori Porter atau disebut dengan Five Force, itu menjelaskan tentang interaksi antara 5 kekuatan, di mana dalam gambar lingkaran ini kita dapat sampaikan adanya ancaman pendatang baru, kemudian posisi tawar dari pembeli, kemudian ancaman dari substitusi suatu produk, dan yang keempat adalah tawaran kekuatan daripada supplier. Nah, ini akan menimbulkan yang disebut dengan persaingan yang ada. Kompetisi persaingan inilah yang disebut dengan teori Porter atau sering diistilahkan dengan Five Force. Nah, kita bicarakan ancaman pendatang baru. Kalau kita lihat dari konteks kelapa sawit itu relatif rendah, karena Indonesia dan Malaysia diberi berkah dengan kondisi alam dengan tingkat curah hujan yang 2000 mm per tahun, yang sangat baik untuk kelapa sawit dibandingkan dengan negara lain, khususnya Eropa, India, dan Cina. Itu tidak alam dan geografisnya tidak mendukung dari pertumbuhan kelapa sawit. Nah, jadi ancamannya dalam industri kelapa sawit boleh dibilang kategori rendah dengan metode Five Force. Kemudian kekuatan pemasok, ini kategorinya tinggi karena ancaman yang paling dikhawatirkan adalah petani plasma. Di hulu, jika kekuatan pemasok ini
hanya mengandalkan organisasi itu menjadi ancaman terbaru, sehingga harus dipertimbangkan bagaimana kemitraan petani plasma sehingga organisasi dapat berjalan dengan keberlanjutannya. Ketiga tadi, dalam industri kelapa sawit, kekuatan pembeli. Nah, kekuatan ini masih didominasi oleh 3 kekuatan negara, yaitu Uni Eropa, India, dan Cina. Khususnya dalam hal konteks keberlanjutan dalam kompetisi, competitive forces itu sangat menekankan kepada standar-standar bagaimana Uni Eropa menetapkan kepada yang disebut dengan EUDR dan aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya peningkatan emisi rumah kaca. Yang keempat, ancaman substitusi. Nah, dalam konteks kelapa sawit ini dikategorikan tinggi karena ancaman yang paling banyak mendominasi dengan isu-isu negatif dengan kompetisi dengan minyak kedelai dan canola. Karena Uni Eropa sangat bergantung kepada industri minyak kedelai canola, karena kalau ini industrinya terancam akan mengakibatkan industri minyak kedelai dan canola bisa menjadi tidak berdaya petani-petani yang ada di Uni Eropa, dan hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kompetisi yang sangat tinggi dengan minyak kelapa sawit yang ada di level global. Dan yang kelima, dengan teori Porter ini menjelaskan tentang persaingan industri ini bisa disimpulkan sangat ketat terhadap 3 negara, yaitu kita memandang Malaysia dan Thailand, tetapi paling dominan adalah Malaysia. Tapi Indonesia sangat diuntungkan dengan mempunyai land bank yang cukup luas, yang hampir mencapai sekitar 16 juta hektar kelapa sawit, sedangkan Malaysia hanya sekitar 5 juta hektar dan tidak ada land bank lagi. Sementara Indonesia mempunyai lagi areal-areal yang sangat potensi untuk dibuka menjadi kelapa sawit. Kemudian kalau kita kaitkan tadi dengan Vepors, Porter juga menjelaskan tentang adanya rantai pasok value chain ini yang menggambarkan bagaimana konsep daripada keberlanjutan ataupun rantai yang membantu analisis strategi menentukan bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan membuat kebijakan atau membuat semacam strategi agar tetap menjadi berkompetisi dengan baik dan pemenang dalam industri kelapa sawit. Nah, aktivitas utamanya adalah seperti di dalam ilmu kelapa sawit adalah budidaya, panen, pengolahan, dan distribusi. Di mana budidaya ini di dalam rantai pasok itu sangat ditentukan oleh 2 aspek, yaitu aspek nursery, yaitu di dalam nursery bagaimana menciptakan ataupun menghasilkan bibit-bibit unggul sehingga menghasilkan oyer ataupun yield buah hampir rata-rata 25 hektar per tahun menjadi standar produksi yang tinggi. Kemudian panen, di mana dalam panen ini sangat menentukan rotasi yang baik. Semakin rotasi dikendalikan dengan baik, yaitu antara 14 hari untuk satu rotasi, ini menentukan bagaimana siklus produksi 25 ton per hektarnya bisa dicapai. Kemudian aspek pengolahan, di mana rata-rata oyer yang ditentukan itu sekitar antara 18 sampai 23% dari rendemen ataupun yield. Artinya 1 ton FEB itu akan menghasilkan harapannya adalah 180 kilo sampai 230 kilo minyak yang dihasilkan. Kemudian yang paling penting di dalam rantai ini adalah distribusi. Nah, distribusi ini mempunyai peranan penting bagaimana di dalam konsep semakin sebuah produk mudah dicapai, maka cost biayanya transportasi itu menentukan harga pokok dari sebuah produk. Kemudian adalah yang paling penting dalam selain aktivitas utama, ada namanya aktivitas pendukung, di mana di sini ada 4 aspek, yaitu teknologi, sumber daya manusia,
riset dan infrastruktur. Nah, jika aktivitas pendukung ini penentu juga untuk mendukung daripada aktivitas utama sehingga tetap mendapat hal-hal yang keterbaruan dan efisiensi di dalam sebuah produksi. Nah, nilai tambahnya adalah bagaimana value dari suatu produk, ada added value seperti selain daripada bagaimana dari B20 menjadi B40 sehingga nilai daripada produk itu menjadi lebih kompetitif. Kemudian ada oleh kimiknya, di mana sama kita ketahui oleh kimia sangat berperan di dalam hal menghasilkan margarin, ya, refinery, dan juga menghasilkan yang disebut dengan senyawa-senyawa yang sangat dibutuhkan oleh industri makanan. Kemudian kosmetik yang berbasis sawit. Kita kembali kepada RBV dalam sawit. Nah, dalam resource based view ini itu melihat bagaimana sumber sawit itu apakah bersifat tidak bergerak atau beragam, maka kemudian kita akan mencapaikan keunggulan internal, di mana dari RBV dalam kelapa sawit ini keunggulan internal itu dapat dilihat dari dua aspek, yaitu produktivitas dan diversifikasi produk. Kemudian dalam RBV juga ditentukan disebutkan inovasi riset dan development untuk mendukung daya saing jangka panjang. Karena dengan inovasi riset and development, maka industri kelapa sawit itu mampu dapat bersaing di dalam kompetisi global, di mana menuntut efisiensi dan menuntut keterbaruan dalam kemudahan pelanggan dalam kebutuhannya sehari-hari. Kemudian kita bisa menjelaskan kerangka FRIO yang mendukung dari RBV, di mana di sini ada 4 aspek yang menjadi penentu utama bagaimana kerangka FRIO ini menjadi landasan dalam menentukan analisis strategi sebuah organisasi atau perusahaan kelapa sawit. Itu pertama yang disebut dengan value. V menjelaskan value ini menyatakan bernilai berekonomi. Nah, bernilai ekonomi ini adalah dua aspek yang kita pandang, yaitu lahan luas dan produktivitas tinggi. Karena kalau lahan luas, kalau produktivitas rendah juga, ini ke depan akan menjadi tantangan terbaru. Sehingga value itu pertanyaan mendasar, apakah suatu produk yang mempunyai nilai yang baik? Nah, di dalam kelapa sawit, dua aspek ini sangat penentu, yaitu lahan yang luas dan mempunyai produktivitas yang tinggi. Nah, dalam kelapa sawit, produktivitas tinggi itu range-nya antara 23 ton per hektar sampai 25 ton per hektar. Inilah yang menjadi standar terbaik dalam industri kelapa sawit di dalam umur masing-masing tanaman, ya. Kemudian disebut dengan kelapa sawit itu apakah mempunyai kelangkaan atau rarity. Ya, kita tadi sebelumnya telah saya sampaikan bahwasanya di dalam industri kelapa sawit Indonesia, Malaysia, dan Thailand itu diberikan sebuah keberkahan karena mempunyai kelangkaan, iklimnya tropis dan unik. Di Eropa, sawit tidak bisa tumbuh, sehingga di dalam kerangka FRIO ini, maka tahap berikutnya selain dia bernilai, maka kelapa sawit disebut juga kategori langka karena dia mempunyai iklim yang hidup di negara-negara yang punya iklim tropis yang baik dengan rata-rata tingkat curah hujan 2000 mm per bulannya. Kemudian imitability. Dalam kelapa sawit itu pertanyaannya apakah dia sulit ditiru? Nah, ini memang kita melihat imitability dalam konteks daripada kalau kita lihat dari produk itu banyak imitability-nya dalam kelapa sawit seperti minyak canola, rapeseed, dan minyak matahari. Tetapi imitability-nya ini yang sulit ditiru adalah yang kita pandang adalah kemitraan intiplasma dan pengalaman, di mana kemitraan dan intiplasma kelapa sawit ini sangat unik. Selain dia unik karena dia mempunyai konsep jangka panjang yang rata-rata antara sampai 25 tahun siklus daripada tanamannya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya canola, rapeseed atau minyak kedelai atau minyak matahari, itu rata-rata sulit untuk membuat jangka panjang karena dia rata-rata produknya itu
harus dilakukan pengulangan sekitar antara 3 sampai 4 bulan. Sementara keunggulan daripada kemitraan interplasma bisa jangka panjang sampai 25 tahun untuk satu siklus tanaman. Kemudian kita sebut dengan O, ya, ini adalah penutup daripada FRIO. Apakah organisasi dapat mendukung? Nah, untuk dapat mendukung ini, ya, pertanyaan FRIO ini, maka dalam kelapa sawit itu ada dua aspek yang sangat penentu dalam konteks global standarisasi, yaitu ISPO dan RSPO, dan tata kelola yang baik dengan standar GAP, ya, Good Agriculture Practice. Nah, ISPO, ya, ini adalah suatu standar yang berdampak kepada penetapan dan pelaksanaan suatu organisasi atau perusahaan kelapa sawit berdasarkan hukum yang berlaku, di mana ISPO ini menjelaskan aspek-aspek legal, mulai dari aspek lingkungan, best practice, gap agriculture practice, ataupun aspek-aspek yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun sosial, itu dilandasi dengan aspek legal, sehingga ISPO merupakan suatu standar sertifikasi yang bersifat mandatori yang wajib diikuti oleh semua perusahaan yang menjalankan bisnis di kelapa sawit. Sedangkan RSPO, sifat standarnya, sertifikasinya adalah volunteer, tetapi keunggulan dari RSPO ini bersifat sangat global. Kalau ISPO hanya standar yang berlaku di Indonesia, belum diterima secara global, tetapi RSPO ini mempunyai standar yang global sehingga dapat diterima Uni Eropa, Cina sebagai pangsa pasar terbesar dalam penyerapan kelapa sawit, khususnya CPO dan oleochemical. Nah, RSPO ini mempunyai keunggulan yang sangat tinggi karena dia mempunyai standar yang disebut dengan mulai daripada pembukaan baru yang disebut dengan standar new planting, yang betul-betul mempertimbangkan aspek daripada keberadaan hutan, di mana dalam new planting prosedur RSPO itu menetapkan areal-areal yang HCV dan HCS itu tidak boleh dibuka ataupun dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga standar RSPO ini sangat mendukung pengelolaan dan operasional dari sebuah organisasi ataupun perusahaan yang berjalan di industri kelapa sawit, sehingga kerangka FRIO ini menjadi indikator bagaimana kita melihat sebuah organisasi bisa atau tidak berjalan dengan keberlanjutannya. Pada kesempatan ini saya bisa simpulkan adalah sebagai berikut. Satu, Misberg adalah strategi dilihat dari praktik dan pola. Kemudian Porter, strategi dipengaruhi lingkungan persaingan, dan RBP strategi berakar pada keunggulan internal. Analisis strategi sawit harus integratif, ya. Jadi tidak bisa analisis strategi itu yang sifatnya separatis atau terpisah-pisah, harus betul-betul menjadi satu kesatuan yang utuh, fokus pada keberlanjutan, daya saing dan inovasi, dan yang terakhir adalah kelapa sawit merupakan strategi nasional penting untuk menghadapi tekanan global. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, dan atas perhatian dan atensi rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih.